semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi konsolidasi yaitu terkait laporan keuangan konsolidasi. Sebelumnya perkenalkan saya Natalia Registamau dan ada teman-teman saya yaitu Natasha Salsabila, ada Richard Ferdiansa dan juga Triani Anastasia. Laporan keuangan konsolidasi. Kalau di atas itu menyatakan laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan gabungan antara pemilik perusahaan pusat atas perusahaan cabangnya dalam satu kesatuan ekonomi. Nah, maksudnya itu laporan keuangan konsolidasi itu ada karena untuk menggabungkan dua laporan keuangannya itu antara si laporan keuangan dari si pusatnya ini ataupun juga anak cabangnya menjadi satu kesatuan nih teman-teman, karena perusahaan pusat dan induk itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, seterusnya itu menyatakan kembali bahwa konsolidasi terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang sudah ada atau berjalan itu bergabung membentuk perusahaan baru, di mana perusahaan baru ini akan memperoleh aktiva dan menanggung semua kewajiban dari perusahaan yang bergabung untuk melanjutkan usahanya. Nah, selain karena menggabung laporan keuangan konsolidasi itu disusun karena untuk menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan juga anak, laporan keuangan konsolidasi itu juga bisa terjadi karena adanya penggabungan perusahaan nih teman-teman, entah itu dari dua perusahaan atau bisa juga lebih gitu. Nah, di sini juga menyatakan laporan keuangan konsolidasi harus disusun jika salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol atau kendali terhadap perusahaan lain. Nah, kendali yang dimaksud dari pernyataan ini itu dimana seperti yang dibilang di atas tadi, kepemilikan perusahaan pusat terhadap perusahaan cabang atau perusahaan anaknya nih, dimana kontrol ini ada karena si perusahaan induk atau perusahaan pusat ini memiliki hak lebih, entah itu bisa terjadi atau ada lewatnya saham seperti itu. Seterusnya itu tujuan laporan keuangan konsolidasi. Kalau di atas itu yang pertama menyatakan untuk memberikan gambaran objektif dan menyeluruh tentang posisi dan aktivitas ekonomi kelompok perusahaan. Jadi maksudnya gini, laporan keuangan konsolidasi itu disajikan dengan tujuan memberikan gambaran secara garis besar kepada pihak-pihak yang menggunakan si laporan keuangan perusahaan ini. Nah, menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan pusat dan juga perusahaan induk selama satu periode. Oke, yang kedua itu ditunjukkan bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau kepemilikan mayoritas saham perusahaan lain. Nah, maksudnya dari pernyataan ini seperti yang dibilang tadi, jadi laporan keuangan konsolidasi ini disajikan secara menyeluruh dan memberikan gambar yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan nih teman-teman, seperti para pemegang saham, kreditur, dan juga si manajer perusahaan itu sendiri, atau juga bisa jadi pihak-pihak lain yang membutuhkan laporan keuangan si perusahaan tersebut, seperti kita para mahasiswa atau juga calon investor seperti itu. Tujuan yang ketiga itu informasi dalam laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya dan tidak menyesatkan pihak berkepentingan nih. Jadi maksudnya itu laporan keuangan yang disaji tidak boleh menyesat dari aturan yang berlaku nih teman-teman. Seperti yang kita kalau kita itu punya PSAK, di mana laporan keuangan konsolidasi ini harus sesuai dengan standar keuangan ekonomi yang berlaku supaya para pembaca itu mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, poin yang ketiga itu berdasarkan PSAK nomor 4 paragraf 4, laporan ini menyajikan data keuangan dari kelompok perusahaan yang secara hukum terpisah namun diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi. Jadi maksudnya walaupun secara laporan keuangan itu si perusahaan laporan keuangan yang mandiri itu di mana laporan keuangan perusahaan induk dan juga perusahaan anak itu terpisah, tapi dalam laporan keuangan itu disajikan menjadi satu kesatuan, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi itu sendiri, karena di mana seperti tadi penjelasannya yang di atas, kalau laporan keuangan konsolidasi itu disusun karena adanya kepemilikan atau hak antara si perusahaan pusat ini terhadap perusahaan anaknya. Jadi seperti itu. Manfaat laporan keuangan konsolidasi. Manfaat laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara
kepemilikan perusahaan pusat atas perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Dan yang kedua, menyediakan informasi terkini bagi manajemen mengenai operasi gabungan dan masing-masing entitas dalam konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memiliki 5 potensi kekurangan. Yang pertama, menutupi kinerja buruk perusahaan individu. Yang kedua, tidak semua laba ditahan dan aset konsolidasi tersedia untuk induk. Yang ketiga, membutuhkan banyak informasi tambahan untuk penyajian yang wajar. Yang keempat, beberapa akun sulit dibandingkan seperti piutang. Dan yang kelima, rasio keuangan tidak mencerminkan kondisi masing-masing entitas. Sifat-sifat laporan keuangan konsolidasi. Sifat-sifat laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi yang menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas kepemilikan dan pengembalian bersama, meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Yang kedua, dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang aktiva dari kewajiban masing-masing perusahaan anak, digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk, pos-pos silang yang tidak mempunyai arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Dan yang ketiga, neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai. Baik, saya akan membacakan poin nomor 5, yaitu gambaran umum proses konsolidasi. Sebagai informasi awal secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi itu ada 2. Yang pertama, laporan keuangan terpisah dari 2 entiti atau lebih digabungkan atau ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Nomor 6, yaitu ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dan 50% saham berhak bersuara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila, yaitu yang pertama, pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek. Yang kedua, yaitu anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan. Yang ketiga, yaitu pernyataan induk perusahaan pada anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria di atas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Prosedur laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian bertujuan untuk dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut sebagai entitas ekonomi tunggal agar tujuan tersebut dapat dicapai. PSAK 65 memberikan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait transaksi antar entitas.
dalam kelompok usaha atau laba atau rugi yang timbul dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset seperti persediaan dan aset tetap dieliminasi seluruhnya. Yang ketiga, menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas dan setiap entitas anak. PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis menjelaskan bagaimana menghitung goodwill terkait. Dan yang keempat, ada mengidentifikasi kepentingan non pengendali dan bagian kepemilikan entitas induk atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan. Masalah umum laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa masalah umum yang dapat timbul dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Masalah-masalah tersebut antara lain timbul dan dipengaruhi oleh: pertama, periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun, misalnya penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah terjadi kepemilikan saham-saham. Berbeda dengan neraca konsolidasi pada 1 tahun periode, kemudian berhubung telah terjadinya perubahan-perubahan pos-pos neraca. Kedua, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan atau pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misalnya, penyusunan neraca konsolidasi yang dimana saham-saham ini dibeli dengan harga di atas nilai bukunya. Berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila harga saham diperoleh dengan harga yang sama dan kurang dari nilai buku. Adapun studi kasusnya, yaitu kasus Enron, adalah salah satu contoh yang menunjukkan dampak buruk jika laporan keuangan perusahaan induk dan anak tidak dikonsolidasikan dengan benar. Enron Corporation, perusahaan energi besar yang berada di Amerika Serikat, pada awalnya sangat sukses pada laporan keuangan yang dipresentasikan pada publik dan investor. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Enron memanipulasi laporan keuangannya dengan cara sangat kompleks dan tersembunyi. Merekalah mendirikan entitas anak atau Special Purpose Entitas atau SPSS untuk mengakumulasi utang dan aset yang seharusnya harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Dengan tidak mengkonsolidasi laporan keuangan anak ini, Enron berhasil menyembunyikan utang besar dan menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik di laporan keuangan induk. Sederhananya, Enron mengakui uang masuk pada SPS sebagai pendapatan, padahal uang tersebut berasal dari utang, dan stakeholder tidak dapat mengidentifikasi sebagai utang karena laporan keuangan SPS tidak dikonsolidasikan ke Enron.